Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan sedikit memaparkan materi tentang menyusun kisi-kisi soal dan menulis soal berdasarkan kaidah kepenulisan. Baik, sebelum ke pembahasan materi, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Esther Aziza sebagai penyaji 2 dan saya sendiri, Radia Fridayanti, sebagai penyaji 1 dan sekaligus sebagai moderator. Selamat menyaksikan, jangan lupa ya, bismillah dulu. Baik, kita masuk pada pembahasannya pertama, yaitu tentang apa sih itu kisi-kisi soal? Nah, di sini kisi-kisi soal merupakan sebuah format berupa matriks yang memuat pedoman untuk menulis soal atau merakit soal menjadi suatu alat penilaian. Dan di sini juga sekaligus sebagai pedoman pembuatan soal yang memuat secara lengkap kriteria dari soal yang akan disusun dalam sebuah tes. Dan kisi-kisi soal disusun berdasarkan silabus mata pelajaran. Materi yang selanjutnya adalah tentang syarat penulisan kisi-kisi. Nah, di sini syarat penulisan kisi-kisi soal itu ada 3. Yang pertama, mewakili isi kurikulum atau kemampuan yang akan diujikan. Yang kedua, komponen-komponen yang harus rinci. Dan yang ketiga, soal-soal dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal. Di sini ada langkah-langkah dalam menyusun kisi-kisi soal. Dalam menyusun kisi-kisi soal, itu terdapat 3 langkah. Yang pertama, menentukan kompetensi dasar yang akan diukur. Artinya, soal harus disesuaikan dengan kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari materi pelajaran yang diajarkan. Kompetensi ini diambil dari kurikulum yang sedang berlaku. Kemudian, yang kedua adalah memilih materi yang esensial. Artinya, bahan ajar harus dikuasai oleh peserta didik berdasarkan kompetensi yang akan diukur. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan indikator yang mengacu pada KD atau kompetensi dasar. Artinya, perumusan indikator memperlihatkan atau memperhatikan materi dan level kognitif. Dan materi selanjutnya adalah tentang kriteria pemilihan materi yang esensial. Kriteria pemilihan materi yang esensial itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, pendalaman satu materi yang sudah atau sedang dipelajari. Kemudian yang kedua, merupakan materi yang penting untuk dikuasai peserta didik. Yang ketiga, materi sering diperlukan untuk mempelajari mata pelajaran. Dan yang keempat, materi berkesinambungan pada semua jenjang kelas. Yang kelima, materi memiliki nilai terapan yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah kepenulisan soal. Kepenulisan soal harus sesuai dengan indikator. Dengan setiap pertanyaan harus diberikan batasan jawaban yang diharapkan. Materi yang dinyatakan harus sesuai dengan tujuan pengukuran dan disesuaikan dengan jenjang materi, yaitu tentang 1. Materi harus disesuaikan dengan indikator. Yang kedua, materi pertanyaan harus diberikan batasan. Yang ketiga, materi yang dinyatakan harus sesuai dengan tujuan pengukuran. Yang keempat, materi yang dinyatakan harus sesuai dengan jenjang, jenis sekolah, dan tingkat kelas. Adapun dari segi konstruksi, yaitu menggunakan kata-kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai. Yang kedua, petunjuk yang jelas dengan tentang cara mengerjakan soal. Yang ketiga, setiap soal harus sesuai pedoman penskorannya. Yang keempat, tabel, gambar, grafik, peta, dan sejenisnya disajikan dengan jelas dan berfungsi. Adapun dari itu, yaitu tentang segi bahasa dan budaya, yaitu 1. Rumusan kalimat soal harus komunikatif. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, tidak menimbulkan penafsiran ganda. Yang keempat, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau tabu. Yang kelima, tidak mengandung kata
kata atau ungkapan yang menyinggung perasaan orang lain. Adapun dari itu yaitu tentang segi bahasa dan budaya, yaitu 1. Rumusan kalimat soal harus komunikatif. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, tidak menimbulkan penafsiran ganda. Yang keempat, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau tabu. Yang kelima, tidak mengandung kata atau ungkapan yang menyinggung perasaan orang lain. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.